What's up sobat, ketemu lagi sama aku Win di channel Win Jawa Vlog. Semoga kalian sehat semua di hari yang bahagia ini. Saya juga bahagia dan sehat. And then hari ini tambah kebahagiaanku karena ada temen yang udah terkenal di bikin YouTube ya. Salah satu YouTuber besar di Amerika dia. Namanya Nexi. So, ini dia. Belum besar lah, bisa. Aduh, bisa aja Uncle. Kakak masih baru. Dia datang dari jalan-jalannya, dari tadi malam dia datang. So, kita mabuk bersama. Disuguhi makan, enak banget, dimasakin lagi sama Uncle. Gila nih, parah, keren banget ini orang. Ya, and then ya kita ngobrol panjang lebar. Ternyata dia juga punya kesamaan dengan saya, suka mabuk. Be honest. Itu rahasia umum tapi. Iya kan? Aduh. Itu cara enjoy kita live di sini. Yeah. Anyway, seperti aku mau tanya-tanya dia, gimana Mas Nexi dulu ceritanya datang ke Amerika itu gimana? Oh, jadi ceritanya datang ke Amerika itu tahun 2013 tuh Uncle. Udah 10 tahun. Iya, 2013. Enggak, kok 2013? 2014 maksudnya 2014. Iya, berapa? Jalan 8 tahun berarti dong. 8 tahun ya. Berarti salah ngitung berarti saya. Iya, jalan 8 tahun. Lama juga berarti Uncle. Lama juga. Iya, udah lama juga berarti. Oke. Terus pengalaman kerja di Amerikanya itu gimana? Pengalaman kerja saya memulai itu dari dapur dulu. Karena memang juga aku ada basic yang dari Akademi Pariwisata Medan dulu. Dan aku tuh lulusan Tata Boga. Dan terus pas kebetulan ada tawaran waktu itu di Wyoming. Jadi langsung berangkat ke Wyoming. Terus aku bekerja di situ dan dari dapur aku kerja di salah satu restoran Vietnam dan terus ya melalang buana terus melari ke server, habis itu ke bartender dan terakhir aku kerja itu sebagai cook juga di dapur salah satu abachi restoran, restoran Jepang. Alright. Ya mungkin dalam ruang lingkup yang restoran lah dibilangnya. Pokoknya semuanya tentang restoran. Ya kan. Ini ceritanya makanya lo kok semuanya itu kok pas dijatuh di restoran itu kenapa? Itu ceritanya. Mungkin itu mungkin lebih easy kali ya, karena banyak dibilang orang Indonesia yang jatuh ke dalam masuk ke dalam dunia hospitality lah kita bilangnya, lebih ke halusnya hospitality yang itu jauh lebih gampang untuk mencari pekerjaannya gitu. Karena kalau mencari pekerjaan di daerah restoran, maksudnya di ruang lingkup restoran seperti itu, jadi kayak teman ke teman. Terus ya kita langsung ngedeal sama juragannya, kita langsung telepon sama juragannya. Jadi mungkin bisa dibilang soal tetek bengek yang lainnya itu urusan belakangan. Yang penting lu mau kerja, lu bisa kerja, begini gajinya, terus jam kerjanya segini, terus breaknya segini. Pokoknya kalau lu senang, lu datang. Lu nggak senang, lu cari kerjaan lain. Kayak gitu. So nggak terlalu difficult. Misalkan makan juga ditanggung kan, lebih biasanya begitu kan? Iya benar. Jadi biasanya memang kalau orang-orang ngedeal yang restoran itu ya, satu pertama kali yang ditanya itu pasti live in apa enggak? Iya kan? Itu ditanggung apa enggak, terus yang kedua makan bagaimana? Pasti kan? Dikasih makan. Benar. Karena ada sebagian restoran memang bilangnya itu, jadi kayak misalnya kita kerja dari pagi, dia cuma ada kasih makan cuma lunch sama dinner doang ada, ada cuma dinner doang ada. Jadi nggak semua itu dikasih makan sepenuhnya. Cuman kita bilang dari 100%, 80% dikasih semua. Pasti dikasih semua. Semua. Ya paling kadang mereka tidak kasih breakfast memang, tapi kan lunch sama dinner biasanya dikasih. Benar. So biasanya kita breakfast sebelum berangkat dari rumah, kita udah breakfast dulu di rumah atau gitu. Ya memang. Terus kok hubungan dinas pariwisata pergi ke dapur, artinya itu kan apa ya? Memang kau dari Tata Boga? Ya, saya dari Tata Boga, Uncle. Tata Boga itu udah masak, memang masak begitu. Masak ya, 3 tahun saya di kuliah. So artinya
hasil kuliahmu itu ada sedikit ya. itu. Mungkin aku bilang dapatnya itu di hospitality lah. Jadi kayak belajar yang dimana kita harus customer is the king, ya kan. Jadi itu mungkin ya aku lebih pelajarin ke situ terus. Dan pas kebetulan emang aku nggak pernah juga punya pengalaman kayak buat minuman apa segala macam, cuman ya belajar dari semuanya itu belajar pada saat itu juga, tempat itu juga gitu loh. Ya, karena ada pepatah mengatakan Allah bisa karena biasa. Ibaratnya karena kalau kebiasaan dan orang Medan bikin pepatah sih. Iya, karena kalau bisa karena biasa, jadi karena kebiasaan jadi bisa gitu Uncle. Gitu. Makanya betul. Ya memang kayak aku background STM listrik, and then like waktu itu jatuh ke dapur gitu. And then ya apalagi orang Jawa kan, Jawa kalau kerja di dapur itu sesuatu yang agak malu kan kalau laki-laki kan, ceritanya begitu kan. And then, tapi kan itu zaman dulu. Zaman dulu ya kan. Dulu banget. And then aku rasa sekarang udah berubah zamannya, jadi banyak chef tuh juga laki-laki. Iya. Begitu. Terus kok lagi pertanyaan kok apa yang Mas Nexi decide sekarang kok traveling? Oh gitu. Kok ganti acara ya, dari jadi tukang masak terus langsung traveling begitu ceritanya. Jadi memang itu dari zaman dulu banget sih sebenarnya Uncle ya. Jadi kayak aku tuh memang dulu tuh ini kisahku, aku bisa bilang memalukan, tapi kalian jangan dengar ya. Karena kenapa? Karena aku bisa menghalalkan segala cara untuk bisa travel. Sampai aku ini bisa dibilang menipu orang tua. Jangan kalian tiru. Karena ya kalau misalnya kemarin pada saat itu aku mau kemari gitu kan, biayanya segini, terus aku tambahin gitu sama orang tua, ngomong segini, jadi orang tua ngusahain sebisa mungkin kan, ya namanya orang tua pasti ngusahain sebisa mungkin untuk anaknya bisa dapatkan tujuannya gitu kan. Ya sementara dengan cara itu aku dapat uang ekstra untuk nambah ke travel. Plus aku juga kerja pada saat itu, aku sempat jadi MC kecil Uncle. Jadi MC kayak gudang garam, kayak apa namanya di pasar-pasar yang kayak tukang obat lah gitu bilang. Di tengah-tengah pinggir-pinggir jalan gitu ya, dari pokok gudang garam sempurna segala macem ya aku jalanin dan aku kumpulin semua segala macem, dan itu nggak bisa melampiaskan rasaku untuk pengen travel. Karena aku pengen more and more, ya kan. Jadi ketika aku udah sampai Amerika, aku udah kerja, mungkin aku buat sekarang ini travel juga nggak cukup banyak yang aku prepare. That's enough right now. Tapi aku belajar dari situ gimana bisa mencukupkan diri aku sendiri. Because big money. Karena semuanya ya kan. Karena memang impianku terbesar itu memang aku bisa travel around the world. Itulah bilang salah satu cita-citaku yang paling konyol. Cuman aku bisa bilang mungkin aku untuk take that goal, I have to like crawling, and then take a step one by one to get on top of it. Kayak gitulah. So pengalaman dari travel itu kah? Aku mau tanya. Gimana tentang keselamatan waktu kau traveling? Benar. Ini dari New York sekarang itu dia udah traveling sampai ke arah ke tempatku ini di daerah Amerika bagian barat ya kan. So dia udah traveling itu beberapa bulan. Dia sendiri dia traveling. Terpakai van, itu nama nomadic. Itu like nomad life. Ya nomad life, and then like itu gimana safety-nya itu, apakah cerita apakah aman di Amerika itu selama ini, apakah tidak ada rasisme? Terus itu gimana itu tentang rasisme atau sesuatu itu? Jadi kan dulu itu aku sama Andri sempat travel dari East Coast side, dari Key West sampai Maine, ya kan. Itu setelah hampir 2 bulan kita take trip. Terus aku tahun lalu itu baru selesai ngapain nge-convert van. Dan baru beberapa bulan ini aku mulai lagi pakai van yang kayak sendirian kayak gitu. Aku nggak tahu bilangnya gimana, cuman di Amerika itu bisa dibilang sistemnya agak lebih bagus sih, lebih bagus lah dibilang, karena mereka punya rest area ya kan. Dan rest areanya itu bisa dibilang punya CCTV dimanapun. Terus gas station ada 3 gas station yang aku sekarang ini senengin, karena di gas station ini besar dan travel stop bisa dibilang. Ada Love, GC Flying, sama
Love, G Flying sama Pilot. Jadi di situ bisa tidur, mandi, ya bisa mandi, bisa gitu. Semua. Jadi mandi itu bayar sekitar $15. Nah soal keamanan sendiri, Uncle. Aku percaya dengan hal seperti ini, Uncle. Aku nggak tahu kenapa bisa bilang apa yang kebaikan yang kau tanam, kebaikan itu yang kau tuai. Alright. Ya, jadi banyak yang karma begitulah. Iya, banyak yang bilang aku harus sediain pistol, aku harus sediain jaga apa. Cuman itu memang aku terima. Iya. Berarti mereka care, mereka peduli sama aku ya kan. But in my mind, maksudnya dalam pikiranku sama hatiku bilang tidak perlu sampai segitu. Tidak perlu sampai segitunya. Apapun yang kau tanam kebaikan, keceriaan sama orang, good vibe, positivity, people will think about it twice. Alright. Yeah. Kayak gitu. Kita nggak kenal sebelumnya. Iya sama kita nggak kenal sama sekali. Kenapa Uncle bisa nerima aku? Bisa aja aku nyolong barang Uncle, ya kan? Bisa aja aku entah ngapain, apapun bisa aku lakukan, ya kan? Tapi karena memang mungkin ya kebaikan itu yang aku tanam dan ya mungkin charmingnya aku lah bisa dibilang ya Uncle ya. Ya, jadi orang itu kan juga Uncle juga welcome, syukur banget. Aku belum kenal sama ini. Jadi aku sama Uncle ini dikenalin sama salah satu subscriber aku, sama temen lah dibilang. Terus disuruh ngobrol sama dia. Terus habis itu ya udah kita kenal, jadi kayak ngobrol, jadi kayak kenal, bukan kenal sehari doang. Kita kayak saudara lama. Iya, udah kayak ya ngobrol, jadi kayak seperti biasa teman ngobrol gitu, Uncle. Jadi aku nggak perlu sampai yang wow banget untuk bisa memprotek diriku. Cuman yang namanya kita travel, mungkin kita punya insting yang dimana ini tempat ini sketchy nih. Ini tempat ini oke nih. Ini tempat ini kayaknya kurang nih. Jadi kayak apapun bisa terjadi di jalan. Itu memang nggak bisa dipungkirin. Cuman ya ketika lu makin berpikir positif, berpikir positif, ya positif itu yang datang. Alright. So bagus. So kayak ada berita rasisme itu. Rasisme. Sampai kamu sampai sekarang itu apakah pernah terjadi pada dirimu? Rasisme sih belum terjadi banget ya. Belum pernah terjadi banget so far yang aku jalanin, belum pernah, karena mungkin aku juga jalurnya dan rutenya mungkin nggak sampai ke situ banget. Kan? Tapi aku pernah suatu ketika ke salah satu gas station, aku harus isi bensin dan aku harus ke kamar mandi pada saat itu. Itu kayak redneck banget ya. Aku bilang, jadi kayak mereka tuh ngeliatin aku muka kayak gini kan, muka udah gelap-gelap kayak Asia gitu kan. Dan aku ke kamar mandi mereka ngeliatin aja, jadi kayak aduh. Men, kok bisa serem banget gini gitu kan. Jadi ya udah aku langsung kamar mandi, langsung cabut lah. Jadi kayak nggak mau terjadi kenapa-napa dan nggak mau ngomong apa-apa. Jadi have a good day, kayak bye-bye gitu. Iya. So berarti nggak sampai timbul kekerasan karena amit. Ya, kan? Jangan sampai seperti itu ya kan. Ya seperti halnya aku ceritakan, selama ini aku hampir 30 tahun di sini. Itu memang mereka tuh welcome. Orang-orang bule itu mereka tuh welcome ke kita. Aku nggak punya tetangga orang Asia, men. Semua tetangga bule itu juga welcome, dari polisi, guru, tetanggaku ini welcome gitu. So jadi di Amerika ini aman. So kita toleransi itu itu betul-betul toleransi. Kalau di Indo bilang toleransi orang Indo, no. Amerika toleransi lebih baik. Oke, makasih Mas Nexi ya atas ceritanya ya kan. Dia juga mau nggak tahu, dia ini namanya nomad. Aku nggak bisa nahan dia lama-lama di rumahku juga, karena aku happy dia datang ke sini, happy karena ini orang Indo yang pertama kali datang ke sini mungkin lebih dari 10 tahun. Baru ketemu orang Indo sekali di sini. Ya, aku juga, dia orang baru maksudnya kita juga tidak kenal sebelumnya. And then I'm so happy he's coming here, and then that's all. Thank you for coming. Thank you. House. I am thank you. Thank you very much. Ya udah disuguhin makanan, dibangun pagi, dibuatin sarapan, dibuatin kopi. Wow. Gila, keren. Itu doang yang bisa aku bikin, and then that's more than enough, Uncle. Itu udah benar-benar kayak
Ya, more than anything lah. It means a lot to me. Ya, dikasih tempat berteduh itu benar-benar. Ya, Well, lagi bilang apa? Aku juga apa? Jelasinnya udah saking senangnya, ya kan. Welcome-nya Uncle gitu. Well, itu yang aku bilang, jika kalian yang ada di Amerika atau yang mau datang ke Amerika, ingin mampir ke rumahku, turun Las Vegas, kalau ingin saya jemput. Kalau Anda turun di Las Vegas. Tapi kalau turun di tempat lain itu terlalu jauh. Las Vegas itu masih 2 jam dari tempat saya. Mungkin saya punya waktu, dan bisa pergi ke daerah-daerah wisata di dekat sini juga, ya kan? Jadi cukup segini aja. Terima kasih for watching, and yang belum subscribe biar saya bikin video lagi nanti dengan siapa like, comment, saja. and share kalau kalian suka. Juga share yang kamu punya YouTube. Namanya apa? @NexiFanLife. NexiFanLife. Ya. Ya loh, dia keliling Amerika, men. Siapa tahu bisa menemukan jodoh untuk kau. Dia single man, dia setiap state dia punya pacar mungkin nanti. Ada pacarnya di Ohio. Oh, dia punya pacar. Oke, sampai ketemu lagi. Oke, bye bye. Oke, bye bye.